Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Halo sahabat Buleleng, berjumpa kembali dalam acara Bitkom Bincang Komunikasi, sebuah podcast resmi dari pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kominfo Sakti yang akan menjawab seluruh rasa ingin tahu sahabat Buleleng tentang pembangunan di bumi Panji Sakti. Masih di ruangan Buleleng Comment Center Dinas Kominfo Sakti bersama saya Chandra Asih dan rekan saya Ayu Tresna. Dan kali ini kami sudah menghadirkan narasumber yang berkompeten dan untuk menjawab rasa ingin tahu untuk sahabat Buleleng. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu mengonsumsi minum ya Buleleng di segala aktivitasnya. Nah, talenta-talenta muda di Buleleng seakan tidak ada habisnya untuk selalu berkreasi dan berinovasi di segala bidang, khususnya di lingkungan dan pariwisata. Pemuda pelopor Buleleng untuk prestasi sampai ke tingkat provinsi. Siapa narasumber kita pada hari ini? Dan mengenai narasumber kita hari ini akan diperkenalkan oleh rekan saya Ayu. Baik, sahabat Buleleng, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya pada hari ini. Jadi sebelum lanjut kita berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini, kita akan membacakan CV dari narasumber kita. Beliau adalah Komang Agus Aryana Gibran. Siapa sih yang tidak kenal dengan Gibran ya? Sepertinya sahabat Buleleng sudah pada tahu nih. Jadi adapun pendidikan yang pernah ditempuhnya yaitu tahun 2006 sampai 2012 menempuh pendidikan di SD Negeri 3 Goblek, lalu tahun 2013 sampai 2015 SMP Negeri 2 Banjar, tahun 2016 sampai 2018 menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Banjar, dan 2020 beliau menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan Gibran ini adalah salah satu mahasiswa yang sangat berprestasi dan juga sangat aktif ya di Undiksa sendiri. Adapun beberapa pengalaman organisasi yang pernah diikuti yaitu sebagai koordinator bidang komunikasi dan informasi BEM FOK Undiksa tahun 2022, lalu koordinator bidang pengabdian masyarakat BEM FOK tahun 2023, dan sebagai inisiator Balawa dan anggota Pokdarwis Pedawo, serta masih banyak lagi pengalaman organisasi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lalu adapun prestasi yang pernah diperolehnya yaitu sebagai Lanang Bajang Bali Duta Buleleng, juara 1 Pemuda Pelopor SDA Kabupaten Buleleng, dan sebagai juara 2 Pemuda Pelopor SDA Provinsi Bali. Sangat luar biasa sekali ya prestasi yang pernah didapat oleh Gibran. Untuk itu kita langsung saja sapa narasumber kita. Selamat pagi Kak Gibran. Selamat pagi. Selamat datang di Kominfo Sakti. Ya, jadi kita akan langsung saja mewawancarai narasumber kita. Nah, jadi Kak Gibran ini adalah sebagai pemenang Pemuda Pelopor Bali bidang SDA, lingkungan, dan pariwisata, benar ya? Benar. Saya ingin tahu nih Kak, bisa nggak sih diceritakan gimana sih awal mula ketertarikan Kakak terhadap pelestarian sumber daya alam dan pariwisata terutama di Buleleng? Oke, jadi terima kasih ya. Wah, moderator dan hostnya ini keren-keren banget nih ternyata. Jadi sedikit cerita kenapa sih Gibran itu tertarik sama sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata tentunya. Karena itu adalah komponen yang menjadi satu ya tentunya kan. Kalau tidak ada lingkungan pasti tidak ada sumber daya alam, dan juga pariwisata tidak akan buka jalan gitu, seperti itu. Jadi awalnya itu adalah sebuah ketertarikan kecil saya sebagai pemuda yang ingin melakukan hal gitu, atau hal sesuatu yang ingin bermanfaat. Gimana sih caranya aku biar bisa ikut serta gitu, atau ikut andil dalam hal pelestarian seperti itu. Karena kan kalau bisa dibilang di zamannya kita tuh, kita kan Gen Z ya. Kalau sebagai penonton aja gitu kurang serak di jiwa saya sendiri itu. Mungkin hostnya juga gitu ya. Menjadi Gen Z itu sangat ingin tahunya tinggi banget gitu. Dan berjalan dari itu aku bergerak di Balawa khususnya itu pada tahun 2018, di mana di sana mulai diajarkan oleh mentor saya sendiri yaitu Arya Kekan. Beliau adalah orang yang berjasa tentunya untuk tumbuhnya Gibran sekarang,
karena dari beliau Gibran tahu mencintai lingkungan dan juga pelestarian alam dan juga pariwisata yang ada di Pedawa khususnya terutama awalnya ya. Nah di sana itu mulai bergerak karena suatu problem. Kita kan yang namanya bergerak pasti ada masalah dulu kan. Masalah utama itu adalah sampah. Sampah adalah polemik utama di mana-mana ya, bukannya di Pedawa aja gitu. Mungkin di Buleleng sekarang masih banyak dan juga di seluruh dunia kan. Itu adalah musuh utama gitu bagi orang-orang yang mungkin berkecimpung dan mempunyai mindset untuk merubah itu gitu. Nah di sana timbullah suatu gerakan, suatu kegiatan dan juga hal-hal untuk gimana sih cara menangani ataupun biar bisa hal tersebut bisa menjadi hal yang lebih baik gitu. Nah kita berpikiran bahwa pariwisata di desa itu covernya adalah desa kita. Desa kita itu kalau ada sampah, misalnya kalau desanya penuh sampah gitu kan, artinya pariwisata tidak jalan kan. Dilihat dari sana, artinya wisata tidak akan tertarik, wisatawan itu tidak akan pernah tertarik itu. Nah kita benahi dulu itu pertama, melakukan gerakan bersama pemuda-pemuda dan juga warga itu. Nah awalnya di sana ada polemik sih, sedikit problem gitu karena ketika kita melakukan aksi nyata dan kegiatan pasti ada yang positif negatif ya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju seperti itu. Nah setelah kita dapat menangani hal tersebut, kita tetap bergerak aja seperti itu. Nah kembali lagi untuk masalah pariwisata itu, sampah adalah polemik pertama. Nah kita ini dah yang namanya Balawa ini, Baliage Pedawa, kita bergerak di bidang lingkungan terus sampai sekarang, nah Sungkara sampai sekarang dan seterusnya ya gitu untuk generasi mendatang. Kita bergerak di sana, bikinlah apa sih yang kita bisa bikin biar sampah terutama organik dan non-organik itu bisa kita selesaikan seperti itu. Meskipun 75% ya nggak 100% banget kan, bisa kita tangani seperti itu. Nah dari sana kita bikin program, kita bikin kegiatan dan hal-hal lainnya yang bisa kita kerjakan untuk mengurangi sampah tersebut. Itu adalah hal utama untuk menanggulangi dan juga memberikan dampak positif kepada alam kita dan juga pariwisata tentunya. Nah mengenai motivasi nih, apa sih motivasi terbesar dalam mengembangkan potensi sumber daya yang ada nih? Maksudnya di wilayahnya kakak. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk motivasi sih sebenarnya banyak ya. Pertama kita untuk keindahan gitu. Selanjutnya untuk keberlangsungan. Yang namanya keberlangsungan itu bagi saya gimana sih biar tetap asri, tetap indah dilihat, tetap ya yang namanya juga kita berpikiran untuk hal kedepannya, artinya kita harus menjaga tersebut gitu. Nah untuk motivasi itu ya tetap berkomitmen aja. Jadi kan untuk memberikan pelopor juga kepada pemuda-pemuda juga ya. Nah apalagi kan mengingat nih masalah sampah nih kan, jadi kan bagaimana caranya kakak untuk menarik nih perhatian kepada masyarakat untuk bisa memberikan bahwa sampah ini harus benar-benar bisa olah ataupun gimana? Jadi itu adalah seperti yang saya tadi ceritakan, pro kontra itu pasti banyak ya gitu. Saya menceritakan kontra terlebih dahulu karena kalau nggak ada kontra pasti nggak ada pro gitu. Nah untuk kontranya itu yang pertama kita bergerak sebagai pemuda. Tentunya ini saya bercerita dulu awal Balawa itu gimana gitu. Untuk Balawa itu kita bergerak tapi ada segelintir atau bisa dibilang oknum ya gitu ya. Ada masyarakat yang seperti ya bahasa Bulelengnya mau boye lah gitu ya. Ya mau boye kayak acuh tak acuh dengan pekerjaan kita, dan kita tuh pernah di judge pemulung nih kayak gitu. Itu untuk selanjutnya itu kita tetap bergerak seperti tadi yang saya bilang, kita tetap bergerak saja, apapun yang kita lakukan nantinya itu demi kebaikan kita semua, maupun orang melihatnya itu sebagai apa dan bagaimana itu, tapi yang namanya kita berkomitmen kita harus tetap bergerak gitu. Nah untuk selanjutnya kita berusaha tetap mensosialisasikan ke anak-anak dulu ya, karena kita membangun yang namanya habit itu pasti dari yang kecil gitu, mungkin dari SD, TK itu, dan Asungkara sampai sekarang tuh anak-anak ya bisa lah diajak gitu, mungkin generasi Gen Alpha ya namanya kalau sekarang di bawah kita ya, itu ada yang beberapa sudah mulai tumbuh untuk ikut serta gitu, dan juga masyarakat sudah mulai terbilang ya sadar akan
kalau sampah itu tidak enak dilihat dan juga efek dampak kedepannya itu banyak seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Tadi Kak Gibran juga menyampaikan ketertarikannya sendiri terhadap pelestarian sumber daya alam dan pariwisata di Buleleng. Nah, Kak Gibran ini kan sebagai pemenang pemuda pelopor Bali ya, bidang SDA lingkungan dan pariwisata. Dalam mengikuti ajang ini, apa sih kontribusi ataupun inovasi yang kakak berikan gitu? Oke, jadi untuk kontribusi dan inovasi, tapi sebelumnya menceritakan gimana sih kok bisa ikut ini ya ajang ini gitu ya. Sebenarnya awalnya tuh namanya juga Gibran itu adalah sosok yang kepo gitu. Setiap buka sosial media ini apa sih, kayak penasaran sekali gitu. Makanya kalau bisa dilihat di CV saya itu kayak ada bidang olahraganya, ada bidang akademiknya, ada banyak bidang jadinya gitu. Itu karena efek saya sebagai pemuda itu rasa penasarannya yang menggebu-gebu gitu. Mungkin sama nih kayak hostnya ini kayak nah itu mulanya saya buka media sosial, saya melihat sebuah pamflet pendaftaran yang dimana terpampang jelas wajahnya Ibu Ayu Herpina gitu sebagai pembina saya. Dan saya langsung mempunyai kayak ketertarikan sendiri gitu loh, kayak magnet, oh saya ikut ini nih gitu, coba nih kan saya mungkin bisa menggemakan atau memastikan hal-hal yang baik untuk Buleleng gitu, untuk pemuda Buleleng gitu. Dan saya ketika waktu itu langsung menghubungi beliau, Bu Herpina, Bu saya mau ikut daftar ini, apakah bisa? Bu, di sana ada perbincangan banyak kayak kamu punya gini nggak, kamu sebagai apa dan di mana tempatnya, apa sih yang kamu bisa lakukan di tempatmu gitu. Nah, di sana menjelaskan di sana. Awalnya saya berpikiran bahwa sesuatu ini saya nggak akan bisa ya gitu, apalagi saya sekarang udah fokus, waktu zaman itu skripsian, saya ingat banget waktu zaman itu skripsian yang dimana bakal berbenturan gitu. Dan ternyata Ibu Her ini gimana, karena tertarik mungkin dengan kegiatan saya, kepeloporan saya, dia tetap memotivasi saya untuk bisa ikut di sini itu sampai akhirnya mungkin belum rezeki sampai nasional ya, masih sampai provinsi aja, mungkin next harus bisa lagi gitu karena masih rasa penasaran sampai sekarang gitu. Sampai sana kita tetap untuk melakukan tersebut dan ikut lomba tersebut sampai sekarang. Ada juara 2 di provinsi gitu. Nah, motivasinya juga untuk kontribusi di Buleleng pada khususnya, kita tetap bergerak. Saya juga tergabung dalam forum Ekowisdom Nusantara, yang dimana di sana kita tetap investasi kecil untuk bumi kita gitu. Karena bagaimanapun itu sekarang itu udah di mana-mana, lagi-lagi kita bermasalahnya adalah sampah dan juga bumi kita ini udah makin tua gitu. Karena kita adalah seorang pemuda yang dimana bisa menggerakkan pemuda-pemuda lainnya gitu. Dan saya mempunyai inisiatif sebagai orang yang bisa mengajak teman-teman kaula muda, itu bukan kaula muda aja sih, masyarakat dan juga orang banyak gitu, untuk terjun langsung untuk membangkitkan kembali bahwa sadar lingkungan itu penting untuk banyak hal sih, kayak pariwisata, sumber daya alam seperti itu. Oke, nah Kak Gibran ini kan sebagai pemuda pelopor Bali di bidang sumber daya alam, lingkungan kan, dan juga pariwisata. Nah, sebelum kakak gabung tuh bagaimana sih? Mungkin bisa diceritakan sedikit ya sebelum dampak perubahannya nih sesudah dan sebelumnya gitu setelah mengikuti kegiatan tersebut. Oke, jadi kembali lagi kalau masalah sebelum dan sesudah itu sudah saya rasakan di Balawa ya. Seperti yang saya tadi jelaskan, dari orang itu kayak tanda kutipnya itu mereka nggak seneng atau bagaimana, kontra gitu, tapi mereka mengikuti ternyata seperti itu. Dan setelah saya menggaungkan lagi, saya ikut pemuda pelopor ini, ternyata tetap gitu. Sebelum sesudahnya itu ada segelintir yang langsung mungkin kayak punya pemikiran yang sama ya kan. Kita itu pasti ada hal yang sesirkelan gitu kan. Iya. Ini ada pencinta ini, ada pencinta ini. Kita tidak bisa memegang semua kepala orang atau pemikiran orang untuk ikut serta gitu. Pasti ada beberapa yang sama pemikirannya dengan kita gitu. Kayak ini kan menjaga lingkungan, oh saya juga menjaga lingkungan kayak gitu. Nah, kembali lagi di Ekowisdom ini ya, itu ada beberapa yang di sosial media itu langsung DM saya gitu, Kak boleh nggak saya ikut kegiatan ini, boleh nggak kayak ini Kak gitu, boleh nggak kakak jadi pemateri ini untuk di sekolah saya dan sebagainya gitu.
Oke, jadi menarik sekali ya perbincangan kita hari ini ya, dengan bagaimana kita untuk menjaga lingkungan sekitar kita juga. Nah, seperti Kak Gibran tuh bagaimana sih apa dukungan yang dirasakan mulai dari pemerintah desa maupun masyarakat terhadap program kerja yang Kak Gibran laksanakan? Oke, jadi untuk masalah program kerja gitu ataupun kegiatan, kalau dari kecil dulu ya, dari skupnya pemerintah desa gitu. Kalau dari pemerintah desa awalnya sih juga kayak kita berjalan sendiri-sendiri ya. Dan akhirnya pemerintah desa itu melirik seperti itu. Di desa saya namanya mulai melejit karena ada ini gitu. Dilihat karena ini. Jadi dari dulu juga sudah ikut serta kayak pembersihan, kegiatan peduli lingkungan, menanam pohon seperti itu di pemerintah desa itu udah ikut. Tapi untuk dukungan itu mungkin dampaknya dirasakan adanya balau ini baru dirasakan setelah berakhirnya tahun 2018 itu 2019 gitu. Jadi dari pemerintah desa itu ikut serta. Dan juga kalau di pemerintah Pemkab gitu, kabupaten tetap didukung oleh kalau masalah lingkungan kan DLH. Kalau DLH pariwisata itu ada dinas pariwisata. Tetap ada dukungannya. Tetap ya. Oke, jadi itu dia tadi sahabat Buleleng kegiatan yang Kak Gibran untuk menumbuhkan rasa peduli kepada masyarakat juga ya, sebagai contoh juga dan sebagai pelopor tentunya kepada masyarakat juga. Nah, baik sahabat Buleleng, mungkin kita lanjut lagi perbincangan kita nanti, tapi sebelum kami itu akan jeda sebentar dan kami akan kembali di jam berikut ini. Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati, dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Baik sahabat Buleleng, kembali lagi di podcast Bikom dan kita masih bersama narasumber kita, Koma Agus Aryana Gibran sebagai pemenang pemuda pelopor Bali bidang sumber daya alam lingkungan dan pariwisata. Dan kita akan langsung menyambung yang tadi sempat terjeda ya. Nah, tidak salah ya teman-teman bahwa Gibran ini sebagai pemenang pemuda pelopor Bali, sebagai generasi muda, Gibran punya ketertarikan sendiri terhadap pelestarian sumber daya alam dan pariwisata. Apalagi kita tahu ya sebagai pemuda Buleleng, Buleleng itu juga punya sumber daya alam dan juga pariwisata yang sangat luar biasa, yang patut kita lestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul gitu sekali. Oke, kita akan lanjut berbincang-bincang dengan narasumber kita. Dan di sini aku punya pertanyaan nih Kak, terkait tantangan terbesar yang Kak Gibran hadapi dalam mengelola potensi sumber daya alam dan pariwisata khususnya di Buleleng. Oke, terima kasih Ayu. Jadi tantangan terbesar yang utama itu adalah mindset masyarakat ya. Karena kembali lagi setelah merubah habit masyarakat di desa, ini skupnya lebih luas lagi gitu, Kabupaten Buleleng gitu. Dan tidak semua itu sepemikiran yang sudah saya tadi jelaskan. Jadi itu adalah sebuah tantangan bagi saya karena mau bagaimanapun tidak bisa semua orang itu saya rubah bisa kayak sekarang bisa berubah kayak gitu. Pasti ada hal-hal yang bisa kita rubah itu satu persatu apa dikit demi sedikit kayak gitu. Dikit sedikit dulu, lama-lama menjadi bukit kayak gitu kan. Orang bilang seperti itu, mungkin nanti lewat podcast ini masyarakat haruslah kita mempunyai prinsip dan juga hal gitu untuk kita menanamkan diri bahwa lingkungan kita itu penting banget gitu. Nah, kalau dari lingkungan beranjak sudah menjadi sumber daya alam, itu akan mendukung pariwisata tentunya. Siapa sih yang mau berkunjung kalau kabupatennya daki itu, kalau kabupatennya banyak sampah kan nggak ada kan. Orang terutama wisatawan itu pasti melihat wow bersih ya, kayak enak dilihat, enak dipandang. Seperti kalau nggak enak dilihat, enak dipandang itu bakalan nggak ada momen ataupun hal yang dikangenin gitu, nggak dirindukan gitu. Aku nggak mau deh berkunjung ke Buleleng lagi. Buleleng itu banyak sampah ternyata kayak gitu. Oke. Itu sih. Nah, selagi Kak Gibran nih melihat dari masyarakat juga, terutama nih para pemuda tuh, bagaimana sih memberikan program-program dalam pelestarian alam dan pengembangan pariwisata saat ini gitu.
Oke, jadi kalau masalah program-program itu tentunya kembali lagi ada hal kecil yang utama yang kita lakukan dulu untuk menangani sampah seperti itu. Kita harus mengindahkan hal-hal yang tentang sampah itu. Kalau kita tidak bisa menjaga sampah itu, kita bisa mengelola gitu. Di Balawa itu mengelola sampah menjadi bahan bekas ya, terutama yang menjadi bak sampah, menjadi sebuah kerajinan, itu adalah hal-hal utama yang menjadi program seperti itu. Dan juga ada yang namanya bank sampah. Mungkin masyarakat di sini bisa dibilang kecamatan ya, ke kecamatan ataupun bisa per dusunnya gitu. Kalau di sini kan dusun, kalau di Pedawu itu bisa membuat bank sampah untuk menunjang sampah yang ada gitu, sampah dapur maupun sampah-sampah yang ada di jalan seperti itu, biar ada halnya bisa dilakukan oleh masyarakat. Dan kita kerjasamanya dengan DLH tentunya deh. Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng itu kebetulan ada program juga namanya bank sampah, dan itu bisa ditelurkan dan juga didukung banget sama DLH. Oke, jadi kita Kak Gibran juga kerjasama dengan pihak DLH juga. Nah, mengenai kan Kak Gibran ini juga ingin sampah kan ya. Apa nilai sampah tuh memiliki nilai jual kan ya. Dan bagaimana sih cara mengolah sampahnya itu biar menjadi nilai jual gitu Kak? Oke, jadi kalau masalah nilai jual tentunya tergantung pemikiran kita ya, ataupun kegiatan kita gitu. Awalnya sih bukan memikirkan passive income ya, artinya kita pertamanya berpikir bahwa apa sih yang bisa kita lakukan untuk sampah tersebut biar tidak berserakan, biar bisa nanti untuk kelestarian dan juga keindahan tersendiri gitu. Nah, timbulnya itu dari sana kan ada sampah-sampah yang masuk tuh seperti kaleng-kaleng, seperti botol-botol minuman seperti ini. Apa sih yang bisa kita lakukan biar hal lain itu gitu. Nah, kita lakukan adalah memberikan edukasi dan juga menjadikan sampah itu sebagai barang-barang yang lebih ekonomis. Pertama itu ada bak sampah, di mana bak sampah itu kita jadikan ban itu kita jadikan sebagai bak sampah dan juga ke pot seperti itu biar bisa bernilai ekonomis. Nah, seperti sampah-sampah ini bisa dijadikan seperti barang hiasan, gantungan kunci dan. Oke, menarik sekali Kak Gibran. Nah, jadi untuk programnya itu masih berjalan sampai sekarang? Masih. Oke, jadi untuk yang join, mungkin ada yang join di grupnya Kakak, itu bisa dikasih tahu gimana sih untuk taraf umurnya ataupun ada organisasi sosial medianya, mungkin bisa disebutkan, siapa tahu sahabat Buleleng ingin join untuk gabung di grupnya Kakak. Oke, mungkin kalau sahabat Buleleng itu berpikiran kan namanya juga Balawa ya. Iya, betul sekali. Baliaga Pedawu pasti orang-orang, aku dari Kaliuntu nih, aku dari Baks Seraga, nggak mungkin lah bisa seperti itu gitu. Kalau untuk join sih itu tergantung. Kalau aku berpikiran nggak usah ikut ke Pedawu gitu, bisa dilakukan di tempatnya sendiri gitu. Misalnya dari Seririt gitu bisa untuk terlibat dalam hal tersebut itu, tidak harus join seperti itu. Tapi kalau di Pedawu itu kita anggotanya itu kan pemuda sebenarnya, tapi kalau untuk keanggotaan itu adalah seluruh elemen masyarakat. Artinya masyarakat di sana tuh tergabung ke Balawa gitu. Jadi nggak untuk pemuda, jadi mengait masyarakat juga ya, ada di sana juga ya. Oke, jadi gimana nih yuk sebagai pemuda yuk termasuk yuk udah mulai menyadarkan diri terhadap lingkungan itu akan penting juga ya sebenarnya ya. Jadi bukan dari kita sendiri untuk membangun di lingkungan sendiri, di rumah aja sih dulu kayak gimana, betul sekali ya. Benar. Oke, nah Kak Gibran ini apa sih ada rencana jangka panjang yang Kak Gibran untuk udah susun untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan pariwisatanya? Oke, jadi untuk jangka panjang ya, aku mungkin terbesit gitu di pikiranku itu kayak apa yang bisa dilakukan ya gitu untuk menggerakkan semua orang. Mungkin Ayu atau Kak bisa tahu kan kayak Pandawara gitu kan, itu kayak menjadi sebuah motivasi banget gitu. Ya, ini sekarang mungkin mencari kayak orang-orang siapa sih yang mau ikut itu. Aku pengen banget ada di Buleleng itu Pandawaranya Buleleng gitu, kayak mungkin Buleleng berdampak atau apapun itu. Mungkin itu adalah suatu dream aku gitu sebagai pemuda, bisa mewadahi orang-orang yang ada di Buleleng untuk mencintai lingkungan dan juga hal-hal terkait untuk kelangsungan pariwisata sumber daya alam. Oke, ya Kak. Jadi sebagai pemuda pelopor Bali itu tantangan terbesarnya itu adalah mengajak pemuda atau masyarakat untuk ikut ya. Jadi
apalagi sekarang masalah sampah gitu ya, kita tahu bahwa setiap rumah tangga pasti menghasilkan sampah gitu, jadi kita nggak tahu gimana cara ngolahnya, ya sampah ya dibuang aja, padahal itu juga punya nilai jual yang tinggi juga. Padahal gitu. itu sangat penting juga ya, Iya, entah itu sampah benar. organik ataupun sampah yang bisa diolah memiliki benar nilai jual sekali, juga. iya. Jadi gimana cara kita dari dalam diri sendiri itu juga ya Kak ya, jadi Benar, susah mungkin gitu. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih Kak, sebagai pemuda pelopor, apa sih pesan yang ingin Kakak sampaikan nih kepada masyarakat terutama generasi muda di Bali dan khususnya di Buleleng terkait pentingnya untuk menjaga alam dan juga mengembangkan pariwisata? Oke, jadi ini semacam closing statement ya. Iya. Jadi kalau aku punya kata-kata gitu, aku sering banget baca-baca quotes gitu dan juga menginspirasi banget gitu. Lahirnya sebagai bunga yang berbeda gitu dan memiliki wangi yang berbeda, tetapi kamu tetap memiliki identitas untuk dirimu sendiri gitu. Dan untuk pesan aku kepada seluruh pemuda di Kabupaten Buleleng, tentunya juga bukan Kabupaten Buleleng juga kan, seluruh Bali dan mungkin seluruh Indonesia gitu, tetap bergerak untuk sebuah lingkungan gitu. Apapun itu, kita berawal dan kita hidup di lingkungan ini, kita harus tetap menjaganya gitu. Karena mau bagaimanapun hidup dan mati kita itu di bumi ini dengan lingkungan. Kita tidak bisa berbeda dengan lingkungan kita, karena di Bali itu ada Trihita Karana ya, kalau kita bukan di Bali aja sih, universal sih sebenarnya Trihita Karana tersebut. Jadi kita harus menerapkan hal tersebut demi kebaikan kita dan juga keberlangsungan hidup kita di bumi ini dan juga generasi kita, anak cucu kita mendatang. Luar biasa sekali ya. Pesan yang disampaikan Kak Gibran. Oke, jadi buat generasi muda dan juga masyarakat, kata Kak Gibran itu penting untuk menjaga alam dan juga mengembangkan Betul pariwisata sekali. gitu ya. Baik sahabat Buleleng, tidak terasa kita sudah sampai di akhir perbincangan pada episode podcast pada hari ini. Dan sahabat Buleleng juga sudah mendengarkan tadi banyak sekali cerita dan juga pengalaman menarik yang diceritakan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan podcast hari ini akan kami tutup. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat salah kata. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Gibran sudah meluangkan waktu pada hari ini di podcast Bitkom. Dan saya Ayu Tresna bersama rekan saya Chandra Asih. pamit undur diri dan sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Terima kasih.